Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mitra bisnis P2F dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung kembali bersama kami dalam program P2F Online Courses and Assessment. Let's Nurture the Nature. Video kita kali ini akan berbicara tentang fingerprints and behavior. Tujuan dari video kita kali ini adalah mengetahui proses pembentukan karakter genetik serta kaitan antara sidik jari dan perilaku seseorang. Sebelum saya menerangkan tentang kaitan antara sidik jari dan perilaku seseorang, saya akan membawa Anda kepada debat besar yang terjadi di kalangan psikolog dan filosof, yaitu tentang pertanyaan besar: apakah saat seorang bayi pertama kali lahir ke dunia, bayi itu lahir dengan membawa mental content, innate potential, potensi bawaan tertentu, atau bayi itu lahir tanpa membawa mental content atau blank slate? Apa yang dimaksud dengan innate potential atau potensi bawaan itu? Potensi bawaan adalah kemampuan alamiah yang dibawa sejak lahir yang menyebabkan bayi memiliki kecenderungan kepribadian, tingkah laku, dan emosi tertentu sejak dia dilahirkan. Dengan kata lain, pertanyaan di atas akan menjadi seperti ini: apakah bayi itu lahir dengan membawa kecenderungan kepribadian, tingkah laku, dan emosi tertentu sejak lahir, atau bayi itu lahir tanpa membawa sama sekali kecenderungan kepribadian, tingkah laku, dan emosi tertentu? Debat ini antara para psikolog dan filosof mengenai tabula rasa versus innatism ramai dibicarakan dan akan menjadi fondasi dasar mengapa kita perlu mendeteksi innate potential. Kita mulai tentang tabula rasa atau blank slate. Apa yang dimaksud dengan tabula rasa? Filosof dan psikolog yang meyakini konsep tabula rasa, mereka berpendapat bahwa individu dilahirkan tanpa membawa mental content, sehingga seluruh pengetahuan yang dimilikinya saat dia dilahirkan berasal dari pengalaman dan persepsi. Dengan kata lain, saat dilahirkan, menurut para psikolog dan filosof yang penganut konsep tabula rasa, saat dilahirkan pikiran seorang bayi itu kosong, blank, sebab bayi dianggap tidak membawa aspek psikologi, emosi, dan relasi sosial ketika lahir. Konsekuensinya dengan menerima konsep ini adalah bayi lahir tidak membawa serta kepribadian dan emosi bawaan. Dengan kata lain, dengan merujuk pada konsepsi ini, kepribadian dan emosi bayi hadir semata-mata sebagai interaksi bayi dengan lingkungannya. P2F tidak
P2F cenderung untuk tidak menerima konsep tabula rasa. Tetapi P2F lebih cenderung untuk menerima konsep innatism atau potensi bawaan. Konsep ini juga biasa dikenal sebagai inborn karakter bawaan. Menurut filosof dan psikolog yang percaya tentang konsep innatism, menurut mereka bahwa bayi ketika dilahirkan, mereka datang ke dunia dengan sejumlah mental content, sehingga pada dasarnya bayi telah memiliki kemampuan untuk melakukan respon sebuah rangsangan secara alamiah sejak lahir. Kemampuan dasar bayi merespon sebuah rangsangan atau stimulus telah tertanam sejak lahir, innate. Kemampuan bawaan ini kemudian berkembang menjadi cikal bakal kepribadian, stabilitas emosi, dan kemampuan relasi sosial bayi selanjutnya. Inilah konsep yang diterima oleh P2F. Selanjutnya, bahwa bayi lahir ke dunia dengan seperangkat dorongan dasar, basic drives, karakter, dan kemampuan untuk bertindak, bereaksi, dan berinteraksi sekaligus. Sehingga lebih jauh, P2F mempercayai bahwa bayi mulai memiliki template of characters, setidaknya sejak terbentuknya flexion crisis, sekitar 10 bulan atau 11 bulan setelah pembuahan. Dan proses struktur dermatoglyphics, sidik jari, palms, dan toes mulai terbentuk sejak permulaan janin berusia 10 minggu hingga usia 14 minggu setelah pembuahan. Anda mungkin masih ingat video kita terdahulu tentang proses pembentukan sidik jari. Gambar berikut adalah gambar yang diambil dengan teknologi canggih yang memotret proses pembentukan tangan dari usia kurang dari 8 bulan setelah pembuahan sampai usia 8 bulan setelah pembuahan. Pada awal terbentuknya tangan kita adalah seperti sebuah gumpalan. Lalu seiring waktu tampak berkembang menjadi tangan yang terlihat sedikit menggumpal. Pada gambar C berikut ini terlihat tangan sudah mencapai level menuju keseimbangan, menuju kesempurnaannya. Dan 8 minggu setelah pembuahan, tangan kita sudah terbentuk seperti tangan manusia sempurna lainnya. Tetapi mesti digarisbawahi, pada waktu 8 bulan setelah pembuahan, meskipun bentuk tangan tampak sempurna, kalau kita perhatikan pada bagian ujung jemarinya masih belum terbentuk pola sidik jari secara sempurna. Proses ini bisa digambarkan pada gambar berikutnya. Jadi ketika proses pembentukan tangan kita pada awal usia 6-7 minggu terlihat belum sama sekali ada tanda-tanda terbentuk sidik jari. Namun beranjak hingga usia
14 minggu proses itu tampak ada. Dan hingga ketika usia bayi janin menginjak usia 16 minggu, sidik jari mulai terbentuk. Dan sejak sidik jari itu terbentuk, polanya terbentuk, tidak ada lagi perubahan pola dan bentuk sidik jari manusia pada usia setelah 16 minggu pembuahan. Dengan kata lain, setelah 16 minggu pembuahan, pola sidik jari manusia menetap karena telah mencapai titik kesetimbangannya. Menetapnya pola sidik jari janin saat berusia 16 minggu setelah pembuahan diyakini sebagai momen penetapan karakter dasar kepribadian dan perilaku seseorang. Kisaran 16 minggu atau 4 bulan setelah pembuahan juga diyakini secara spiritual sebagai momen di mana ruh Tuhan ditiupkan kepada janin. Tak heran dalam tradisi masyarakat Islam ada tradisi 4 bulanan sebagai simbol pada saat ruh Allah itu ditiupkan ke janin manusia. Dan pada momen itu adalah momen penetapan karakter bawaan kepribadian dan perilaku seseorang. Dalam konsep P2F, kami meyakini bahwa bayi lahir dengan parental genomic imprint. Bayi lahir dengan kemungkinan berbagai macam alergi dan berbagai macam sifat dasar yang diakibatkan sebagai bagian nurturing setelah 18 minggu pembuahan atau pada masa awal DNA seseorang mempengaruhi proses pembuahan. Setelah kita mengenal konsepsi dasar proses pembentukan sidik jari manusia yang kejadiannya bersamaan dengan proses Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam ruh manusia, pada proses di mana itu disebut sebagai momen penetapan karakter dasar kepribadian perilaku seseorang. Kita akan mulai dengan prinsip dasar fingerprints and behavior. Perlu digarisbawahi kembali di sini bahwa perilaku yang dirujuk dalam pembahasan P2F adalah perilaku bawaan, innate behavior. Apa yang dimaksud dengan innate behavior? Yang dimaksud dengan innate behavior atau perilaku bawaan adalah respon terhadap stimulus yang bersifat instinktif. Respon terhadap stimulus yang bersifat genetik. Respon terhadap stimulus yang telah terprogram di dalam pikiran dan hati seseorang. Respon terhadap stimulus yang bersifat ditentukan secara biologis. Dan respon itu bersifat hardwired behavior yang sulit diubah, perilaku yang sulit diubah karena menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Yang kalau kita melakukannya, kita akan melakukannya dengan sangat mudah, refleks, tanpa berpikir sebelumnya sekalipun kita bisa melakukan respon itu. Video berikut akan memperlihatkan apa yang dimaksud dengan innate behavior.
Innate behaviour is behaviour that you are born with. Behaviour which you inherit because it is in your DNA. It is instinctive behaviour. For example, a spider knows how to spin a web as soon as it is born, or a baby can suckle, because it is instinctive. The behaviour is intrinsic, which means it will be present even if an animal is raised on its own, without parents or others of its species to teach it. It is also stereotypical, which means the behaviour will be performed the same way each time. Innate behaviour is thought to be inherited through genes, and it can't be changed by the individual. It is inflexible. It can be very complex and does not have to be learned. It will be fully developed from birth. Innate behaviour is beneficial, and because it is encoded in DNA, it is subject to natural selection. This means that over time, the genes that cause the best behaviour will become more common among the individuals of a species. A reflex is an example of innate behaviour, like when you automatically pull away your hand from something that is hot. You don't have to think about it, you didn't have to learn to do it. As a human, it's just something that you do. A scientist named Lagerspetz tried to prove that innate behaviour has a genetic base by selecting very aggressive mice and breeding them together. Aggressive mice would cross an electrified grid to attack an opponent, or choose an opportunity to fight rather than remain peaceful. The results were compared to a control of mice with non-aggressive genetic lines. The results showed that a few genes affect variation in fighting behaviour. When aggressive mice were bred together, aggressive offspring were produced. Winning enhanced fighting behaviour of aggressive animals, but not of initially non-aggressive animals. However, it's difficult to find purely innate behaviour because a lot of an animal's behaviour is the result of an interaction between genes and the environment. Environmental conditions can alter innate behaviour. So, there are 5 characteristics of innate behaviour that you need to remember. 1. It is heritable, so it's passed on through DNA. 2. It's intrinsic, so it will be present in animals that are raised in isolation from others. 3. It is stereotypic, so the behaviour will perform the same way every time. 4. It is inflexible, so it never changes, even because of experience. And finally, it is consummate. The behaviour is fully developed or expressed at first performance. So, innate behaviour is a pattern of inherited or preset behaviour that doesn't require learning or practice. Slide berikutnya akan berbicara tentang major psychological characteristic in dermatoglyphics. Yang dimaksud dengan dermatoglyphics adalah sidik jari, palm, dan tooth. Dengan merujuk kepada beberapa pola sidik jari, beberapa periset mencoba memberikan informasi psikologis dari masing-masing pola sidik jari. Banyaknya pola sidik jari yang dipakai sebagai rujukan akan tergantung kepada pemakaian preset. Sebagian preset hanya menggunakan 3 pola sidik jari utama, loop, arc, dan wool. Preset lainnya menggunakan 5 pola sidik jari serta ada juga merujuk kepada 9 jenis pola sidik jari. Sebagian preset bersepakat tentang muatan informasi psikologis satu pola tertentu. Namun mereka kadang berseberangan dalam kaitan penentuan informasi psikologis pola sidik jari yang lainnya. Pola loop misalnya menguasai sekitar pola loop misalnya
terdapat sekitar 65% populasi dunia memiliki pola loop. Pola loop sebagian riset memberikan informasi psikologis sebagai pola yang adaptif, responsif, dan memiliki kecenderungan relasi sosial yang baik. Tetapi pada saat berseberangan, pola ini juga dikenal sebagai pola yang konvensional, sebagai simbol seorang yang mudah diatur dan tidak orisinal dalam ide. Pola Wool misalnya terdapat di sekitar 25% populasi dunia. Beberapa periset menunjukkan bahwa pola Wool memiliki informasi psikologis seperti berikut: independent, initiator, dan otonom. Tetapi pada saat bersamaan, mereka adalah individual, kompleks secara kepribadian, dan sulit menaruh kepercayaan kepada orang lain. Pola ARC misalnya terdapat pada 5% populasi dunia. Riset menunjukkan bahwa pola ARC adalah memiliki informasi psikologis seperti investigatif dan memiliki kecenderungan emosi yang relatif stabil. Tetapi pada saat bersamaan, pola ARC juga menunjukkan sebagai simbol ketertutupan dan keras kepala dalam beberapa hal. Demikian bahasan tentang fingerprints and behavior. Mesti dipahami juga bahwa masing-masing informasi psikologis untuk setiap jari dipahami secara independen dalam kaitannya dengan informasi psikologis pada jari lainnya. Artinya, antar informasi psikologis pada beberapa jemari saling tidak memiliki hubungan. Apa yang dilakukan P2F adalah menjadikan setiap informasi psikologis pada setiap jemari dan pola sidik jari memiliki dependensi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Terima kasih Anda sudah melihat video presentasi kami tentang fingerprints and behavior. Semoga kita bertemu lagi dengan video-video lainnya dari P2F Online Course and Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.